It's Secret Time. Halo Fanbase Seeker. Kali ini kita akan ngebahas salah satu aktor film dan juga serial televisi asal Hong Kong. Nah, kalau penggemar film Mandarin era 80-90-an, pasti familiar dengan sosok aktor Tambun yang satu ini. Namanya adalah Ken Cheng. Nah, dia tuh sebenarnya udah membintangi puluhan judul film dan serial televisi Hong Kong selama karirnya. Dia tuh paling sering berperan sebagai seorang polisi. Kalian pasti familiar banget. Ya. Tapi ternyata aktor ini tuh sempat bangkrut, bro. Gimana nasib dia sekarang setelah mengalami kebangkrutan? Kita bahas. Main Cak. Nama lengkap aktor ini adalah Ken Cheng Jak-si. Nah, dia tuh lahir pada tanggal 22 Mei tahun 1951 di Hong Kong. Jadi sekarang umur dia tuh udah 72 tahun loh, udah cukup lumayan sepuh Senior. Iya. Nah, Ken ini tuh lahir di keluarga miskin di Hong Kongnya. Tapi dia tuh sudah punya cita-cita jadi aktor dari kecil. Nah, walaupun ditertawakan sama banyak teman-temannya, karena penampilannya tuh subur bro dari kecil. Jadi nggak ideal ya? Iya. Tapi kan sebenarnya banyak peran-peran yang membutuhkan penampilan seperti Koko Kent ini. Tapi pada akhirnya, pada tahun 1972, ketika itu usianya udah 21 tahun nih, dia tuh berhasil bergabung dengan sebuah perusahaan film. Namun, karena ia tidak mendapatkan peran apapun di perusahaan tersebut, jadi dia pindah nih pada tahun 1976 dan berhasil gabungnya ke TVB. Ini lagi-lagi ya, TVB memang, mencetak lagi ya. TVB waktu itu memang pamornya lagi bagus-bagusnya ya. Dan hebatnya sejak itu dia bisa menjadi aktor untuk beberapa drama TV. Jadi puncaknya itu ketika dia membintangi film nih, yang berjudul Why Me di tahun 1985. Nah di film ini tuh dia beradu akting dengan aktor legendaris Chow Yun Fat. Nah itu kita juga pernah bahas nih. Jadi memang karena film ini, dia tuh sampai memenangkan penghargaan aktor terbaik di dalam ajang penghargaan film Hong Kong. Dan yang paling hebatnya adalah film ini tuh ditulis dan disutradari oleh Ken Cheng sendiri. Padahal dia waktu itu masih awal-awal meniti karir ya. Betul. Memang dia udah punya bakat untuk menulis dan juga jadi sutradara. Oke, berarti multitalenta nih Ken Cheng. Selain merangkap jadi sutradara, penulis dan juga aktor, luar biasanya filmnya Ken Cheng nih sukses. Wah, oke itu ya. Jadi borong semuanya nih peran-perannya ya. Dan di film ini dia berperan sebagai tokoh yang bernama Fei Mao atau Fat Cat. Nah, Fat Cat tuh baru-baru ini ada viral nih bro di Indonesia. Tapi Fat Cat yang berbeda. Iya. Dia itu pencipta karakter, karakter animasi. Iya. Dan yang bikin viral ya, karena si Fat Cat yang versi lagi viral ini, dia mengakhiri hidup karena patah hati. Wanita ya, sewanita ya. Tapi ini Fat Cat yang berbeda nih. Iya. Ini Fat Cat senior di perfilman Hong Kong. Nah, Fei Mao ini diceritakan mempunyai keterbelakangan mental, guys. Singkat cerita, Ken Cheng sukses menjadi komedian termahal saat itu melalui perannya sebagai Fei Mao. Oke, lanjut ya. Di tahun 90-an dia tuh mendirikan sebuah perusahaan film. Jadi keren ya. Jadi dia udah main, sutradara, terus penulis juga, sekarang dia jadi produser nih. Gitu. Namun sayangnya nih, perusahaan ini tuh gagal. Sehingga dia tuh terlilit banyak hutang. Sampai nominal itu kurang lebih 20 juta Hong Kong dollar. Banyak ya? Banyak banget. Untuk melunasi hutang-hutangnya, dia tuh sampai harus menjual aset-asetnya seperti rumahnya dia, mobil-mobil mewahnya juga. Sampai bahkan dia tuh harus berakting di dalam film dewasa untuk membayar utang-utang ini. Jadi dia downgrade karirnya ya. Padahal waktu itu dia udah cukup sukses nih. Betul. Karena udah punya mobil mewah, udah rumahnya juga mewah. Jadi kayak udah nggak bisa milih peran dia nih. Terpaksa main filmnya yang kelas segala peran disikat sama dia ya. Apa aja ya demi untuk melunasi utang-utangnya. Dan yang kasihannya nih, beberapa teman dekatnya pun meninggalkannya. Tapi itu biasa guys ya. Biasa sih. Kita lagi bokeh, teman-teman pada cabut. Lu udah tajir, ngerubungin semua. Tapi walaupun ditinggalkan banyak temennya nih, untungnya ada sang istri nih yang setia menemani dia. Kent dan istrinya ini bertemu di lokasi syuting sebenarnya. Istrinya juga seorang aktris yang bernama Lin Yin Ming. Tapi setelah menikah, memang
Yin Ming ini memilih untuk mundur dari dunia hiburan dan fokus menjadi istri dan seorang ibu. Nah, ini memang kerennya tuh di sini ya. Jadi memang si Ken Cheng ini tuh tidak salah memilih wanita untuk menemani hidupnya dia ya. Jadi walaupun dia lagi jatuh juga tetap setia. Ini yang luar biasa nih. Memang pasangan ini tuh dikaruniai seorang putra dan seorang putri ya. Jadi balik lagi nih kita ke cerita mengenai utangnya ya. Saat kesulitan keuangan ini terjadi, istrinya pun bilang tetap mendukung Ken dan tidak pernah mengeluh sedikit pun. Nah, inilah bentuk support yang tidak terlihat. Jadi bahkan ketika tempat tinggal mereka menyusut nih dari rumah yang mewah ke tempat tinggal yang seperti sederhana lah gitu, jadi sangat kecil lah gitu ya, RSSS bro, rumah sangat sederhana sekali. Nah istrinya tuh tetap mendukung dan dia tuh berkata, nggak masalah, kita akan melaluinya sebagai sebuah keluarga. Dan hebatnya dia bilang gini, kita akan menemukan sebuah jalan. Jadi optimis ya, positive vibes lah kalau istilah anak sekarang. Dan istrinya ini jadi sampai-sampai sering ditinggal-tinggal oleh Ken. Karena ada waktu ketika di mana Ken ini harus menghabiskan banyak waktunya di China daratan untuk syuting drama. Sedangkan istrinya kan tinggalnya di Hong Kong nih, untuk ngurus anak-anaknya sendirian. Ya, jadi memang luar biasa sih kalau demi melunasi hutang. Itu dia. Apapun dikerjakan. Lalu benar saja, ya kan, jalan keluar itu mulai terbuka. Nah, hebatnya teman baiknya dia, aktor ganteng namanya Andy Lau, itu membantunya dia dan memberikan banyak kesempatan kerja buat si Ken Cheng ini. Tapi memang kalau gue sering baca cerita-cerita nih ya, menurut gue memang Andy Lau nih orangnya baik ya. Sosok yang luar biasa ya. Sosok yang luar biasa, dan dia tuh banyak banget support teman-teman sesama artis yang sedang mengalami kesulitan. Kalau memang kalian pengen tahu siapa aja yang dibantu sama Andy Lau, nonton, kita sudah bahas. Video-video kita tuh banyak membahas kebaikan Andy Lau juga. Betul. Atau kita bikin satu episode khusus kebaikan Andy Lau. Bisa ya nanti ya. Kalau memang teman-teman request, komen aja nih. Dan keren kita bikinin. Sebenarnya bukan Andy Lau doang. Kayak Chow Yun Fat juga. Iya. Orang baik tuh ya. Jadi mungkin gua rasa aktor 80s, 90s itu, terutama di Hong Kong ya, mereka tuh saling support satu sama lain kayaknya. Betul. Nah bro, salah satu bantuan Andy Lau tuh apa nih ke si Ken Cheng nih? Jadi Andy Lau ini bantuin Ken Cheng untuk bergabung sebagai produser film judulnya Brothers pada tahun 2007. Nah, itu sebabnya si Ken ini berterima kasih dan bersyukur banget atas bantuannya Andy Lau hingga hari ini. Berarti dia tuh berhutang budi banget ya? Iya, dia berhasil melunasi utang-utangnya secara bertahap. Jadi sebenarnya bantuannya tuh nggak cuma film Brothers ini doang. Ada beberapa banyak lagi. Kita nggak sebutin semuanya. Ini salah satunya lah ya. Gitu sampai-sampai pada saat pandemi COVID itu berlangsung, Ken ini udah bisa membantu mereka yang terdampak sama COVID. Jadi dia ini sudah bisa giving back. Ke orang yang membutuhkan. Membantu ya secara dana ya. Ya, karena dia pernah dibantu. Kalau tadi kan kita udah bahas nih ya tentang karirnya si Ken ya, sempat naik turun. Kita cerita dikit nih mengenai kehidupan pribadinya dia gimana sih keluarganya. Kalau tadi kan disebutkan dia tuh punya seorang putra dan seorang putri. Ternyata putri Ken ini baru-baru ini menikah. Dalam sebuah upacara pernikahan yang rahasia. Rahasia ya? Oke. Tapi berita ini tuh ternyata bocor ketika seorang tamu yang adalah seorang pengacara yang bernama Sum Honwo mempublish fotonya bersama Ken sambil mengucapkan selamat kepada dari situ makanya akhirnya jadi bocor. Dan media-media jadi tahu dong. Banyak yang tahu. Terus gimana tuh? Jadi media nih menanyakan nih kepada Ken. Dan Ken tuh cuman memberikan statement seperti terima kasih atas perhatiannya. Jadi memang kelihatannya dia ini cukup bukan tertutup ya. Dia menjaga privasi keluarganya. Family Seeker, pasti kalian bertanya-tanya ya. Tadi kan gue sempat mention nih mengenai filmnya Ken Cheng yang berjudul Why Me. Wah, itu tuh memang booming sekali tuh. Booming banget. Dan Why Me ini itu waktu itu membawa Ken Cheng ke puncak karirnya. Bahkan gara-gara film Why Me ini dia itu bisa beradu akting dengan aktor-aktor papan atas Hong Kong. Seperti sama Andy Lau di film Chasing the Dragon, lalu ada Donnie Yen di Ip Man. Jadi dia tuh punya karisma. Karisma betul. Ya kan? Justru awalnya tuh dari film Why Me ini ya.
film Why Me. Dia tuh berperan sebagai apa tadi tuh? Fei Mao. Fei Mao. Atau Fat Cat. Nah, jadi dari sinilah betul. Apa ya, dia tuh menampilkan acting yang sangat keren. Setuju. Dan membawakan peran yang sangat apa ya? Mendalami banget. Jadi sampai orang kalau nonton film ini pasti ingetnya sini. Pasti ingetnya Kenceng. Iya, betul. Nah, jadi gara-gara film ini pun dia itu makin dikenal di dunia perfilman Hong Kong. Kalau teman-teman ada yang belum nonton, judul filmnya Why Me, dan dia itu berperan sebagai Fei Mao atau Fat Cat. Jadi jangan ketukar sama Fat Cat yang lagi viral sekarang ya. Nah, filmnya si Kenceng ini, yang terakhir, itu judulnya Once Upon a Time in Hong Kong pada tahun 2021. Di sini keren. Ini film bagus ya. Film bagus nih. Karena di sini lagi-lagi dia juga adu actingnya sama Louis Koo dan Tony Leung. Betul, itu kan aktor-aktor papan atas Hong Kong ya. Tapi selain dikenal melalui film si Why Me ini, kalau gua pribadi nih ya, gua itu inget banget peran dia itu sebagai Uncle Po. Di film Dragon Family. Oke. Aduh, itu film keren banget. Gua inget banget itu film tahun 89 atau 90. Gue inget nonton di sebuah bioskop di Semarang. Widih. Kalau nonton ya Semarang ya. Kalian teman-teman yang penggemar film Hong Kong atau film Mandarin harus nonton film itu. Karena apa? Selain ada Kenceng di situ tuh ada Andy Lau juga. Dan di situ banyak aktor-aktor yang kalian pasti kenal banget. Betul. Kalian browsing aja di YouTube, itu ada judul filmnya Dragon Family Andy Lau. Pasti nongol filmnya. Tadi kan kita udah bahas film-filmnya nih kan. Nah, ternyata dia juga kan main serial nih. Dan serial televisi terakhirnya dia adalah judulnya Line Walker Bullfight. Itu di tahun 2020. Jadi walaupun dia menderita diabetes sekarang ini, ya mungkin karena bentuk tubuhnya kegemukan ya. Ya kita sih berdoa juga semoga Om Kenceng ini bisa terus menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Jadi sebenarnya walaupun usia udah nggak muda lagi dan juga kondisi kurang sehat ya bisa dibilang ya. Betul. Tapi Om Ken nih masih lumayan produktif loh. Betul. Dia masih semangat ya. Iya, dan tokoh-tokoh yang dia bawakan itu sebenarnya menjelma menjadi tokoh-tokoh yang ikonik. Ya kan, sampai-sampai kalau kalian nonton film Hong Kong ada polisi yang nongol pasti nggak jauh-jauh dari dia. Kan? Dan selalu jadi orang baik. Dan gue notisnya tuh kalau dia tuh polisi celana pendek bro. Kayak polisi Hong Kong zaman dulu ya. Lucu dia. Gitu. Ya moga-moga Kenceng tetap sehat-sehat, dilindungi Tuhan juga, dan juga masih bisa berkarya lah. Karena kita berdua ngefans. Gimana dengan teman-teman yang lain? Coret-coret di komen. Oke? It's a wrap. Bungkus.